Tahukah kamu bahwa hidup yang kamu jalani sekarang bukan sekadar rangkaian kejadian acak, melainkan tarian halus yang sedang dipandu oleh kehendak ilahi? Tahukah kamu bahwa setiap orang yang datang, setiap luka yang singgah, setiap kehilangan, bahkan setiap air mata yang jatuh, bukan terjadi tanpa alasan, tetapi adalah pesan rahasia yang ingin membawamu menuju dirimu yang lebih utuh? Rumi pernah berkata, apa yang kamu cari juga sedang mencarimu. Dan mungkin selama ini kamu bukan tersesat, kamu hanya sedang diajak menari bersama takdir, agar jiwamu kembali pada jalan yang seharusnya. Jika hari ini hatimu lelah, hidup terasa berat, atau langkahmu terasa kacau, tenanglah. Mungkin semesta sedang membuka pintu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Mari kita jelajahi bagaimana takdir bekerja, bagaimana cinta Tuhan menuntun, dan bagaimana jiwa manusia sesungguhnya dipanggil untuk menari. Menurut Maulana Jalaluddin Rumi, ada waktu dalam hidup ketika segala sesuatu tampak bergerak di luar kendali kita. Angin berubah arah tanpa tanda, kejadian datang tanpa peringatan, dan kita berdiri terpaku seperti daun yang digerakkan badai. Rumi menggambarkan momen seperti ini sebagai panggilan halus dari takdir. Sebuah undangan untuk memasuki tarian kehidupan yang jauh melampaui perhitungan dan rencana manusia. Di titik inilah kita mulai memahami bahwa hidup bukan sekadar kehendak pribadi, tetapi bagian dari simfoni besar yang digubah oleh tangan ilahi. Menurut Rumi, manusia bukan makhluk pasif yang dilemparkan begitu saja ke dunia ini. Kita adalah penari yang sedang dilatih oleh perjalanan. Setiap langkah, baik yang mengangkat maupun menjatuhkan, adalah bagian dari koreografi yang telah dituliskan untuk membentuk jiwamu. Kita hanya perlu mendengarkan irama yang kadang tersembunyi, kadang samar, namun selalu ada bagi mereka yang bersedia diam dan menyimaknya. Takdir bekerja tanpa tergesa. Ia seperti guru bijak yang mengajarkan muridnya sabar, perlahan, melalui pengalaman sehari-hari yang seringkali tidak kita sadari. Rumi mengatakan bahwa takdir hadir dalam bentuk yang paling sederhana, tetapi membawa pesan yang paling dalam. Dari pertemuan singkat dengan orang asing, dari kesulitan kecil yang mengganggu, dari tawa yang muncul tanpa sebab, semuanya adalah tanda bahwa semesta sedang menyusun langkah hidupmu. Bagi Rumi, apa yang hilang dari hidupmu sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bergeser, berpindah tempat untuk memberi ruang pada sesuatu yang lain yang lebih kamu butuhkan. Kehilangan bukanlah hukuman, melainkan transformasi. Sama seperti daun gugur bukan tanda pohon mati, melainkan persiapan untuk tunas baru yang lebih kuat. Ketika seseorang terjatuh, ia sering mengira langkah hidupnya kacau. Namun Rumi memandang kejatuhan sebagai bagian dari tarian yang memerlukan gerakan, turun sebelum kembali naik. Tanpa jatuh, manusia tidak akan tahu bagaimana bangkit. Tanpa sakit, ia tidak akan merasakan kedalaman penyembuhan. Tanpa hancur, ia tidak akan memahami keindahan proses membangun kembali. Rumi mengajarkan bahwa takdir tidak pernah bekerja untuk menyakiti. Meski kadang terasa pedih, takdir selalu bergerak dalam kebaikan. Ia membersihkan, menata ulang, mengarahkan kembali, dan memurnikan. Seperti pandai besi yang menguatkan besi dengan api, begitu pula takdir menguatkan jiwa melalui ujian yang tampak seperti cobaan. Padahal, hakikatnya adalah pelatihan. Dalam setiap pergolakan hidup, kita sering merasa ingin mengendalikan segalanya. Namun, Rumi mengingatkan bahwa manusia bukan dirigen dalam konser takdir. Semakin keras kita berusaha memaksa hal-hal yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, semakin kita terseret oleh arus yang sebenarnya ingin kita hindari. Ketenangan datang ketika kita berhenti melawan dan mulai mengikuti alunan yang diberikan. Seringkali, kesedihan muncul ketika kita menginginkan sesuatu yang tidak dipilihkan untuk kita. Rumi berkata, apa yang kamu cari sedang mencari kamu, namun ia juga menambahkan bahwa terkadang apa yang kamu cari bukanlah sesuatu yang kamu butuhkan. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk memberikan dan waktu yang tepat untuk menahan. Keduanya adalah bentuk kasih, meski yang satu terasa manis dan yang lain terasa pahit. Rumi memandang takdir bukan sebagai garis lurus yang kaku, melainkan sebagai tarian spiral yang membawa manusia kembali kepada dirinya sendiri. Spiral itu kadang mengarah keluar, seakan menjauh dari tujuan, tetapi pada akhirnya selalu kembali ke pusat. Demikian pula perjalanan hidup. Kita merasa tersesat, padahal sesungguhnya sedang diarahkan menuju titik yang lebih dalam di dalam jiwa kita. Ada saat ketika hidup memaksa kita berhenti sejenak, bukan karena kita lemah, tetapi karena semesta ingin kita melihat sesuatu yang selama ini kita abaikan. Rumi menyebutnya sebagai jeda ilahi, sebuah momen di mana dunia seolah memberi ruang
agar kita dapat mendengar suara hati. Dalam hening inilah kita memahami bahwa takdir tidak pernah terburu-buru, namun juga tidak pernah salah waktu. Menurut Rumi, manusia memiliki kecenderungan untuk melihat peristiwa hanya dari permukaan. Padahal, di balik setiap kejadian ada gelombang makna yang bergerak. Yang tampak buruk kadang membawa kebaikan besar. Yang tampak baik kadang membawa ujian tersembunyi. Takdir bekerja pada kedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh logika terburu-buru. Ketika kita memaksa jalan hidup terjadi sesuai kemauan kita sering menjumpai hambatan. Namun hambatan itu bukan tanda kegagalan. Ia merupakan tanda bahwa semesta ingin mengarahkan kita ke jalan lain. Jangan bersedih jika pintu tertutup, kata Rumi. Karena mungkin itu bukan pintu menuju tempat yang engkau cari. Tarian takdir selalu bekerja dengan harmoni. Ia tidak pernah mendorong seseorang terlalu keras, tetapi juga tidak pernah membiarkannya diam terlalu lama. Jika hidup terasa stagnan, itu adalah panggilan untuk bergerak. Jika hidup terasa berat, itu adalah panggilan untuk bertahan. Jika hidup terasa hampa, itu adalah panggilan untuk mencari lebih dalam ke dalam jiwa. Rumi percaya bahwa jiwa manusia memiliki hubungan langsung dengan sumber cahaya yang menghidupkannya. Ketika seseorang menjauh dari cahaya itu, hidupnya terasa kacau. Namun, pada saat ia kembali mendekat, bahkan tanpa sadar, ia akan merasa tenang, meski dalam badai sekalipun. Takdir pun bekerja sebagai magnet yang menarik manusia agar tidak terlalu jauh dari cahaya tersebut. Setiap pengalaman pahit yang menghampiri hidup kita membawa pesan. Jangan hanya melihat dunia melalui mata, lihatlah melalui hati. Mata melihat bentuk dan kejadian, hati melihat maksud dan pertumbuhan. Rumi berkata bahwa hati adalah pintu takdir, dan siapa yang belajar mendengar hatinya, ia akan menemukan arah hidup yang selama ini ia cari. Terkadang manusia merasa hidupnya lambat, seperti tidak bergerak kemana-mana. Namun menurut Rumi, bahkan ketika kita tidak melangkah, takdir tetap bekerja di belakang layar. Ia merapikan keadaan, mempertemukan waktu, menyatukan peristiwa, dan menyiapkan ruang di hati kita untuk menerima hal-hal yang sebelumnya belum siap kita terima. Tidak setiap gerakan terlihat, dan tidak setiap keajaiban terdengar. Di mata Rumi, ketidaksempurnaan manusia bukan kelemahan, melainkan bagian dari keindahan perjalanan. Justru karena manusia mudah goyah, ia dapat belajar menguat. Karena ia mudah sedih, ia dapat mengenal kebahagiaan yang lebih dalam. Karena ia mudah tersesat, ia belajar menemukan jalan pulang. Takdir memanfaatkan semua ketidaksempurnaan itu untuk membentuk jiwa menjadi lebih lembut dan bijaksana. Ada kalanya kita dipaksa meninggalkan sesuatu yang sangat kita cintai. Meski terasa menyakitkan, Rumi mengajarkan bahwa perpisahan bukan tanda akhir. Ia adalah jembatan menuju sesuatu yang berbeda. Setiap perpisahan adalah ruang yang diciptakan untuk kedatangan hal lain. Jika tidak ada ruang, maka tidak ada yang bisa masuk. Rumi melihat bahwa manusia cenderung bertanya mengapa ini terjadi padaku. Namun pertanyaan itu hanya membawa kita pada dinding takdir yang tak bisa ditembus. Pertanyaan yang lebih benar adalah, untuk apa ini ditakdirkan bagiku? Ketika pertanyaannya berubah, cara kita menerima hidup pun ikut berubah. Menurut Rumi, kehidupan adalah dialog antara manusia dan Tuhan. Ketika manusia diam, Tuhan berbicara melalui kejadian. Ketika manusia berdoa, Tuhan menjawab melalui takdir. Terkadang jawabannya datang cepat, terkadang lambat, dan terkadang tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan. Namun Tuhan selalu menjawab. Hanya saja manusia sering tidak mengenali bahasanya. Dalam perjalanan hidup, kita sering membayangkan masa depan sesuai harapan. Namun Rumi mengingatkan bahwa masa depan memiliki kehendak sendiri. Tidak semua yang kita rencanakan adalah yang terbaik bagi jiwa kita. Jiwa memiliki kebutuhan yang berbeda dari keinginan mengejar kesenangan. Jiwa mengejar makna. Takdir selalu berpihak pada jiwa. Manusia sering menganggap hidupnya berantakan ketika keadaannya tidak stabil. Namun Rumi mengatakan bahwa kekacauan kadang merupakan cara Tuhan membongkar sesuatu yang tidak lagi cocok untuk kita. Tuhan mengacak-acak bukan untuk merusak, melainkan untuk menata ulang dengan cara yang lebih indah. Meski kita belum bisa melihatnya sekarang. Dalam tarian takdir, kata Rumi, tidak ada yang benar-benar hilang. Apa yang pergi sebenarnya berubah bentuk. Orang yang meninggalkanmu mungkin membuka ruang untuk pemahaman baru tentang kesabaran. Kesedihan yang datang mungkin membuka jalan bagi kebijaksanaan. Takdir bekerja dalam transformasi, bukan dalam kehilangan mutlak. Ketika seseorang merasa hidupnya berat, itu berarti ia sedang membawa sesuatu yang tumbuh di dalam diri. Rumi mengumpamakannya seperti biji yang pecah agar bisa menjadi pohon. Pecahnya menyakitkan, namun tanpa itu,
ia tidak akan pernah melihat matahari. Demikian pula jiwa manusia. Ia harus pecah dari dalam untuk bertumbuh lebih luas. Rumi mengatakan bahwa setiap manusia memiliki ritme kehidupan yang unik. Tidak semua harus berhasil muda. Tidak semua harus menemukan cinta pada waktu yang sama. Tidak semua harus mencapai mimpi pada usia tertentu. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membuat kita kehilangan musik yang sedang mengalun khusus untuk kita. Dalam setiap kekecewaan, Rumi percaya ada pintu yang baru saja terbuka. Tetapi manusia sering terpaku pada pintu yang menutup, sehingga ia tidak menyadari cahaya yang masuk dari pintu lain. Kekecewaan hanyalah tanda bahwa sesuatu yang bukan milik kita telah pergi, agar yang seharusnya datang dapat menemukan jalan. Rumi mengingatkan bahwa luka adalah guru paling jujur. Luka tidak pernah berbohong tentang apa yang perlu diperbaiki, apa yang harus dilepaskan, dan apa yang harus diterima. Luka membawa manusia kembali pada dirinya sendiri. Takdir menempatkan luka di jalan manusia, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyadarkan. Ada fase hidup ketika kita merasa tidak ada yang bergerak, padahal sebenarnya hidup sedang memupuk kita dari dalam. Tidak semua pertumbuhan perlu terlihat. Beberapa pertumbuhan terjadi diam-diam. Seperti akar yang bekerja keras di bawah tanah sebelum pohonnya muncul ke permukaan. Menurut Rumi, salah satu penyebab kegelisahan adalah keinginan untuk mengetahui semua jawaban sekarang juga. Padahal, hidup sering menyingkapkan satu halaman saja dalam satu waktu. Jika semua halaman dibuka sekaligus, manusia tidak akan mampu membacanya. Takdir memberikan pencerahan setahap demi setahap, agar manusia dapat menerima tanpa ketakutan. Tuhan, menurut Rumi, memiliki cara unik dalam membimbing manusia. Terkadang melalui kegembiraan, terkadang melalui kesedihan, dan terkadang melalui orang-orang yang masuk dan keluar dari hidup kita. Setiap orang yang datang membawa pesan, setiap orang yang pergi membawa pelajaran. Dalam tarian takdir, tidak ada langkah yang benar-benar salah. Bahkan kesalahan besar pun bisa menjadi titik balik menuju kebijaksanaan. Rumi berkata bahwa manusia tidak tumbuh melalui kemenangan, melainkan melalui pengakuan dan kesadaran akan kesalahannya. Kesalahan bukan akhir, tetapi awal dari pemahaman. Ketika seseorang berjalan terlalu cepat, ia bisa kehilangan momen kecil yang penuh berkah. Rumi mengingatkan bahwa hidup tidak hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang menikmati perjalanan. Setiap detik memiliki pesan. Setiap napas adalah anugerah. Setiap langkah adalah bagian dari tarian yang harus disyukuri. Rumi percaya bahwa ketakutan berasal dari ketidaktahuan. Jika manusia tahu apa yang sedang Tuhan susun untuknya, ia tidak akan pernah takut. Namun karena manusia hanya melihat sedikit, ia merasa gelisah. Takdir mengajarkan keberanian melalui ketidakpastian. Justru karena tidak tahu, manusia belajar percaya. Banyak orang ingin mengubah hidupnya, tetapi mereka tidak mau mengubah dirinya. Rumi mengingatkan bahwa perubahan di luar hanya mungkin terjadi setelah terjadi perubahan di dalam. Takdir akan membuka jalan ketika manusia membuka hatinya. Jika hati terbuka, seluruh dunia pun akan terbuka. Cinta, bagi Rumi, adalah inti dari setiap pergerakan takdir. Tanpa cinta, hidup terasa berat. Namun dengan cinta, baik cinta kepada Tuhan, sesama, maupun diri sendiri, segala sesuatu menjadi lebih ringan. Cinta membuat manusia menerima apapun yang datang. Cinta membuat manusia berani menghadapi yang tidak pasti. Manusia sering berdoa meminta jalan yang mudah. Tetapi Rumi berkata bahwa jalan mudah tidak selalu membawa jiwa yang matang. Terkadang jiwa perlu diuji, ditempa, dan dihadapkan pada keadaan yang menantang agar ia bisa menemukan kekuatannya sendiri. Takdir memberi ujian bukan untuk melemahkan, tetapi untuk memperkuat. Ada saatnya manusia merasa sendirian. Namun Rumi mengatakan bahwa kesendirian adalah tempat Tuhan berbicara paling jelas. Di tengah keramaian, manusia sibuk mendengarkan dunia. Namun dalam kesunyian, ia bisa mendengar suara dari dalam. Suara yang mengajak pulang kepada fitrahnya. Hidup ini, kata Rumi, adalah jembatan. Kita tidak dibuat untuk membangun rumah di atasnya, tetapi untuk melintasinya dengan penuh kesadaran. Ketika takdir menempatkan kita pada situasi sulit, itu hanya bagian dari jembatan yang harus dilewati. Bukan tempat untuk menetap, melainkan tempat untuk memperkuat langkah. Dalam perjalanan takdir, manusia akan bertemu orang yang melukai dan juga menyembuhkan. Namun Rumi mengingatkan bahwa keduanya adalah anugerah. Yang melukai mengajarkan kita batas dan ketegasan. Yang menyembuhkan mengajarkan kita kasih dan kelembutan. Takdir menghadirkan keduanya agar kita tidak berat sebelah. Rumi mengajarkan bahwa yang terpenting dalam hidup bukanlah apa yang kita dapatkan,
melainkan apa yang kita menjadi. Takdir bukan tentang hasil, tetapi transformasi. Jika kita memahami makna perubahan diri, maka apapun yang datang akan terasa ringan. Karena kita tahu bahwa semuanya bekerja untuk pembentukan jiwa. Kadang manusia merasa tidak dihargai atau tidak dipahami. Namun Rumi mengingatkan bahwa nilai sejati manusia tidak ditentukan oleh pandangan orang lain, tetapi oleh hubungan antara dirinya dan Tuhan. Ketika seseorang selaras dengan takdirnya, ia tidak perlu mencari validasi dari dunia. Ia menjadi cermin yang memantulkan kedamaian. Setiap doa yang tidak terkabul, kata Rumi, sebenarnya digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Namun karena manusia hanya melihat satu sisi, ia merasa kecewa. Tuhan melihat keseluruhan. Jika Tuhan tidak mengabulkan, itu berarti ada hal yang tidak kita lihat. Takdir melindungi, bahkan ketika terlihat seperti menolak. Dalam tarian takdir, langkah paling berat adalah melepaskan. Namun Rumi mengingatkan bahwa melepaskan bukan berarti kehilangan, melainkan memberi ruang bagi jiwa untuk bernafas. Apapun yang kau lepaskan dengan lapang, akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih tepat, atau digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Manusia sering takut pada masa depan, karena ia membayangkannya dengan kekhawatiran. Rumi berkata bahwa masa depan tidak harus ditakuti. Ia adalah halaman kosong yang bisa ditulisi dengan harapan. Takdir menuliskan satu garis, dan manusia menuliskan garis berikutnya dengan sikapnya hari ini. Ketika seseorang merasa hatinya berat, itu tanda bahwa ia membawa sesuatu yang bukan miliknya. Rumi mengajak manusia untuk meletakkan beban yang tidak perlu, kekhawatiran yang belum terjadi, penyesalan yang tidak bisa diubah, dan ambisi yang tidak membawa ketenangan. Ketika beban dilepaskan, tarian takdir menjadi lebih ringan. Dalam ajaran Rumi, setiap manusia memiliki waktu jiwa yang berbeda dengan waktu dunia. Dunia berjalan dengan jam, sedangkan jiwa berjalan dengan pengalaman. Mungkin menurut dunia kamu tertinggal, tetapi menurut jiwa kamu sedang tumbuh pada ritme yang paling tepat. Takdir selalu berpihak pada waktu jiwa. Rumi percaya bahwa setiap orang memiliki cahaya dalam dirinya, dan takdir bekerja untuk membersihkan debu yang menutupi cahaya itu. Kadang dengan lembut, kadang dengan keras. Namun tujuannya satu, agar manusia kembali bersinar dengan kemurnian yang dibawanya sejak lahir. Saat kita berada di titik paling rendah, Rumi mengingatkan bahwa itu mungkin tempat yang paling dekat dengan tanah, tempat akar tumbuh. Semakin dalam seseorang jatuh, semakin dalam akarnya tertanam, dan semakin kuat ia berdiri ketika bangkit. Takdir tidak pernah menjatuhkan tanpa tujuan. Tarian takdir pada akhirnya adalah tarian cinta. Cinta membuat manusia bertahan, menerima, dan memahami bahwa setiap kejadian membawa pesan. Cinta adalah energi yang menggerakkan alam semesta. Cinta adalah alasan mengapa takdir bekerja, dan cinta adalah alasan mengapa kita terus melangkah. Rumi mengingatkan bahwa hidup bukan sesuatu yang harus ditaklukkan, melainkan sesuatu yang harus diikuti alirannya. Ketika kita menari bersama takdir, bukan melawan hidup, menjadi lebih lembut, lebih bermakna, dan lebih selaras dengan tujuan jiwa. Tarian itu bukan sekadar gerakan. Ia adalah cara Tuhan memeluk kita melalui jalan kehidupan. Jika hari ini hatimu bergetar, jika ada sesuatu yang terasa bangkit ketika mendengar kata-katanya, mungkin itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang diundang untuk bangun, untuk mengenal siapa dirimu, dari mana engkau berasal, dan kemana engkau akan kembali. Ingatlah, hidup ini bukan sekadar langkah-langkah yang kita ambil di dunia yang fana, tetapi sebuah tarian panjang antara kita dan Sang Pencipta. Kadang penuh tanya, kadang penuh luka, tapi selalu ada arah, selalu ada cahaya. Maka jangan berhenti mencari, jangan berhenti berjalan, jangan berhenti mendengar bisikan lembut yang menuntunmu menuju kedalaman dirimu sendiri. Jadilah seperti burung yang tetap terbang meski badai menghadang, seperti air yang tetap mengalir meskipun batu mencoba menghadang jalan. Jika hatimu lelah, kembalilah pada keheningan. Jika jiwamu gersang, kembalilah pada doa. Jika langkahmu ragu, kembalilah pada cinta. Karena sebagaimana kata Rumi, cinta adalah jembatan antara engkau dan segala sesuatu. Teruslah melangkah, teruslah mencari, teruslah mencintai, dan semoga perjalananmu hari ini, besok, dan seterusnya selalu dipenuhi cahaya yang menuntunmu menuju kebenaran paling agung, bahwa engkau tidak pernah sendiri, dan engkau selalu sedang dituntun pulang. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Semoga hatimu tak pernah kehilangan arah.